Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Melanjutkan materi minggu lalu, langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang persebaran dan potensi yang ada di alam Indonesia kita, terutama di bidang kehutanan. Materi yang pertama, sumber daya kehutanan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Jadi itu tadi pengertian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Oke, next. Oke. Yang di Indonesia yang pertama ada hutan hujan tropis. Ya. Hujan tropis ini banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, biasanya hutan hujan tropis ini ditandai dengan sinar matahari yang tidak sampai ke dasar, ya, karena pohonnya terlalu besar dan sangat rimbun. Nah, selanjutnya ada hutan musim. Hutan musim ini biasa juga disebut sebagai hutan monsum. Ya. Banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara. Nah, lebih tepatnya di Indonesia bagian tengah lah ini. Jadi hutan musim ini dia tidak selamanya hijau, tapi ada beberapa musim di mana nanti dia akan menggugurkannya. Seperti hutan jati. Kemudian ada hutan hujan penghujan ya. Jadi di sini ada hutan hujan pegunungan, tadi salah. Nah, ini tersebar biasanya di dataran tinggi di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nah, ini biasanya daunnya hijau sepanjang tahun. Ya, contohnya kalau di wilayah kita di Lampung itu ada di Sumberjaya, Lampung Barat. Biasanya karena dia di bagian atas, di daratan tinggi, di hari itu biasanya dia hujan, namun di Lampung Utara dia tidak hujan. Jadi intensitas hujannya lebih tinggi dibanding di daratan yang rendah. Ya, jadi dia hujan pegunungan itu biasanya lebih sering hujan dibanding dengan wilayah yang ada di daratan atau di bawah. Kemudian ini ada hutan sabana. Ini terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Nah, ini biasanya padang rumput yang ditumbuhi oleh pohon-pohonnya. Kemudian ada hutan rawa. Ini terbesar di sepanjang timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan mangrove. Nah, ini dia banyak di sepanjang pantai. Ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Papua, dan Jawa. Hutan mangrove ini ya untuk menahan abrasi. Dia biasanya ada di pinggir pantai atau ada di batas antara daratan dan lautan. Dan mangrove ini juga dia biasanya sebagai muara dari sungai. Jadi biasanya ada di situ ya. Kemudian ada hutan gambut. Hutan gambut tersebar di beberapa wilayah, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau atau Sumatera. Jadi sering kalau kita mendengar ada kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan karena emang akarnya pun itu kalau sudah terbakar sulit untuk dipadamkan karena ada di bawah tanah ya. Itu sering terjadi di Kalimantan, Papua, dan Riau. Itu sering sekali terjadi kebakaran hutan gambut. Oke, kemudian ada hutan lumut, di mana ini sebagian besar wilayahnya ditumbuhi oleh lumut karena lokasinya yang berada di ketinggian. Dia ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Oke, kemudian setelah kita tadi mempelajari tentang
persebaran hutan yang ada di Indonesia, ada di beberapa wilayah jenis-jenis hutannya. Ini ada 3 fungsi pokok utama hutan. Yang pertama ada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Ya. Untuk hutan konservasi itu merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, jadi di dalam hutan konservasi ini biasanya terdapat pengawetan flora dan fauna yang sudah mulai langka. Jadi dibikinkan suatu kawasan namanya hutan konservasi ini untuk menjaga kelestariannya. Ya. Ada 3 jenis hutan konservasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, hutan kawasan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Nah, taman buru ini berguna untuk memburu, untuk yang hobi-hobi memburu. Namun, taman tersebut memiliki beberapa kriteria khusus. Jadi tidak selamanya kita bisa dengan mudah untuk memburu ya. Contohnya ada Taman Safari Indonesia, ada Taman Nasional Waikambas. Itu merupakan salah satu contoh dari hutan konservasi yang ada di Indonesia. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ya. Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ya, jadi kalau hutan-hutan lindung itu fungsi utamanya sebagai sistem penyangga kehidupan. Artinya untuk melestarikan alam, ya maka kita perlu menjaga hutan kita ya. Hutan lindung ini biasanya udah tidak boleh dikelola oleh masyarakat lagi. Nah, kemudian hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi hutan juga bisa dimanfaatkan ya, dengan sistem tebang pilih pohon-pohon yang besar, kemudian melakukan reboisasi atau penanaman kembali setelah diambil. Nah, sementara biasanya hutan produksi Indonesia itu dia menghasilkan kayu balok ya, kayu gelondongan yang sangat besar, dan ini ada jenis-jenis pengolahannya. Ada di tabel 3.2. Untuk Pulau Sumatera dia menghasilkan kayu, chip dan partikel, bubur kayu, kayu gergaji, dan papan serat, papan triplek gitu ya. Kemudian di Jawa ada kayu gergajian, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang hasil hutan non kayu, yang dia tidak memanfaatkan kayunya, tapi memanfaatkan dari baik getah, buah maupun yang lainnya ya. Di Sumatera itu penghasil rotan, nira, bambu, getah karet, dan sagu. Di Jawa penghasil bambu, madu, getah pinus, daun kayu putih, dan jamur. Kemudian ada Nusa dan Bali dan Nusa Tenggara, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya. Jadi ini beberapa contoh hasil dari hutan, ada olahan kayu dan ada juga non kayu. Bapak rasa cukup untuk pertemuan minggu ini. Jadi minggu ini kita hanya fokus membahas tentang persebaran hutan yang ada di Indonesia. Ya, potensi hutan yang ada di Indonesia. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pertambangan dan pariwisata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.